Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maduna Afisa dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 1D. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hadis riwayah dan hadis diroyah serta sejarah perkembangan. Hadis riwayah ialah hadis yang membahas tentang pemindahan, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, periwayatan, penataan serta penguraian lafalnya. Dan hadis riwayah hanya membahas tentang periwayatan pemindahan Nabi berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat. Pencetus hadis riwayah adalah Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Dan hadis riwayah membahas tentang hakikat periwayatan, syarat-syarat, macam-macam, dan hukum, sifat para perawi dan syaratnya, macam-macam sesuatu yang diriwayatkan serta hal-hal yang terkait dengannya. Dan hadis diroyah ini adalah hadis yang sangat luas dan terperinci dibandingkan hadis riwayah dikarenakan segala aspek dijelaskan di hadis diroyah. Dan pencetus hadis diroyah adalah Muhammad Hasan bin Abdurrahman Ar-Romah-Hurmuzi. Sejarah perkembangan hadis riwayah dan hadis diroyah. Yang pertama, pada zaman Nabi, hadis riwayah dilarang untuk dituliskan dikarenakan khawatir tercampur oleh Al-Quran. Sedangkan pada masa Nabi, hadis diroyah telah ada dasar-dasar ilmu hadisnya, dan dalil yang menguatkannya adalah Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Selanjutnya, pada masa sahabat, hadis riwayah disebut juga dengan masa pembatasan periwayatan atau taklil ar-riwayah, dan mensyaratkan bersumpah dengan saksi apabila ingin menyampaikan hadis, dikarenakan maraknya hadis palsu yang diakibatkan oleh konflik politik. Sedangkan hadis diroyah telah ada secara lisan. Yang ketiga, pada masa tabi'in hadis riwayah sudah ditulis dan dibukukan secara resmi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sedangkan hadis diroyah sudah timbul dan tertulis tetapi belum terpisah dengan ilmu yang lain. Yang keempat, pada masa tabi'in. Pada masa tabi'in, hadis riwayah telah memasuki masa keemasan, yang artinya memasuki masa kejayaan kodifikasi ilmu hadis. Sedangkan hadis diroyah pada masa tabi'in telah terpisah dari ilmu lain tetapi belum menyatu. Yang kelima, pada masa setelah tabi'in. Pada masa setelah tabi'in, hadis riwayah sudah memasuki penulisan hadis yang lebih sistematik. Sedangkan pada masa setelah tabi'in, hadis riwayah sudah berdiri sendiri sebagai ilmu hadis. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.